Kisah panjang Raja Kalakaua, raja yang menyanyi dari Hawaii, masa kecil dan darah leluhur, pada sebuah pulau indah bernama Oahu. Di jantung Samudra Pasifik yang biru berkilau, seorang bayi laki-laki lahir pada bulan November tahun 1836. Ia diberi nama panjang yang syarat makna. David Laamia Kemanana Kapumahinulane. Naloya Ehua Kalani Lumi Alani Kalakaua. Nama itu bukan sekadar rangkaian kata, melainkan doa, silsilah, dan pengingat bahwa darah para ali, kepala suku dan bangsawan Hawaii mengalir di dalam dirinya. Sejak kecil, Kalakaua dididik dalam dua dunia. Di satu sisi, ia belajar tentang adat doa dan kisah kuno leluhur yang diwariskan melalui hula dan oli, nyanyian suci Hawaii. Di sisi lain, ia bersekolah di bawah asuhan para misionaris Kristen yang mengajarinya bahasa Inggris, sejarah Eropa, serta ilmu pengetahuan modern. Perpaduan inilah yang membentuk jati dirinya, seorang Hawaii sejati yang berakar pada tanahnya. Namun matanya terbuka pada dunia luar. Anak lelaki itu tumbuh penuh rasa ingin tahu. Malam-malam dihabiskannya mendengar para tetua menceritakan legenda Maui yang menjerat matahari, kisah Pele sang Dewi Api yang murka, dan petualangan para pelaut kuno yang menembus samudera luas dengan hanya berbekal bintang sebagai penunjuk arah. Cerita-cerita ini menanamkan keyakinan padanya bahwa bangsa Hawaii memiliki warisan agung yang tak boleh hilang. Pemuda yang mencari jalan. Kalakaua muda memilih jalan sebagai prajurit dan pegawai kerajaan. Ia masuk ke dalam pasukan kerajaan dan belajar tentang hukum serta pemerintahan. Ia cepat dikenal sebagai seorang yang pandai berbicara, penuh wibawa, namun juga hangat dan bersahabat. Tidak hanya itu, ia memiliki jiwa seni yang kuat. Musik adalah darah yang mengalir di nadinya. Ia bisa mengubah lagu, memainkan gitar, menyusun syair, bahkan menari hula dengan penuh semangat. Di lingkaran bangsawan, ia kerap menjadi sosok yang menghibur, membawa tawa, nyanyian, dan semangat. Orang-orang mulai menyebutnya sebagai seseorang yang riang dan mencintai kehidupan. Julukan yang kelak melekat padanya, Merry Monarch, sebenarnya sudah terlihat sejak masa mudanya dalam menuju takhta. Setelah Raja Lunalilo wafat pada tahun 1874 tanpa meninggalkan pewaris, kerajaan harus memilih pemimpin baru. Pemilihan ini penuh gejolak. Ada kubu yang mendukung Bernice Pauahi Bishop, Pewaris bangsawan yang kaya raya, namun ia menolak takhta. Parlemen akhirnya memilih Kalakaua. Keputusan ini memicu kerusuhan di Honolulu. Pendukung lawan merasa kecewa dan turun ke jalan. Namun dengan keberanian dan diplomasi, Kalakaua akhirnya berhasil menguasai keadaan. Ia semua dinobatkan sebagai Raja ke-7 Kerajaan Hawaii. Pada hari penobatannya, ia mengucapkan janji yang kelak menjadi semboyannya. Hula is the language of the heart, and therefore the heartbeat of the Hawaiian people. Raja yang membangkitkan budaya. Kalakaua percaya bahwa tanpa budaya, Hawaii akan kehilangan jati dirinya. Maka ia segera menghidupkan kembali tarian hula yang sebelumnya dilarang keras oleh pengaruh misionaris. Ia menyatakan bahwa hula adalah bukan sekadar tarian hiburan, melainkan doa, sejarah, dan jiwa bangsa. Istana Iolani yang dibangun megah di masa pemerintahannya sering dipenuhi musik, tarian, dan nyanyian. Festival kerajaan kembali hidup. Para penari hula, penyanyi, dan musisi diundang untuk tampil, mengembalikan kemegahan tradisi kuno. Dari istana itulah lahir gelar Raja yang Menyanyi, seorang pemimpin yang menyatukan rakyatnya dengan lagu dan tarian. Tidak hanya itu, Kalakaua mendukung pencatatan tradisi lisan. Dia meminta para sarjana dan penulis untuk mendokumentasikan mitologi Hawaii agar tidak hilang di telan zaman. Ia sadar bahwa dunia barat tengah mendominasi, tetapi ia ingin dunia tahu bahwa Hawaii memiliki warisan yang kaya. Raja yang melihat ke dunia. Namun Kalakaua bukan hanya raja tradisional, ia juga seorang modernis. Ia meluncurkan Hawaiian Youths Abroad Program yang mengirimkan anak-anak muda Hawaii ke berbagai negara, Amerika, Jepang, bahkan Eropa. Mereka belajar teknik militer, ilmu kedokteran, seni, dan teknologi. Harapannya, generasi baru ini akan kembali untuk membangun Hawaii dengan ilmu dari dunia luar. Puncak dari visi globalnya terjadi pada tahun 1881 ketika ia melakukan perjalanan mengelilingi dunia, menjadi raja pertama dalam sejarah umat manusia yang melakukan hal itu. Ia berangkat dari Honolulu, singgah di San Francisco, lalu ke Asia, India, Timur Tengah, hingga Eropa. Di Jepang, ia mengusulkan pernikahan antara adik perempuannya, Putri Kayulani, dengan seorang pangeran Jepang. Meskipun rencana ini tidak terlaksana, ide tersebut menunjukkan betapa jauhnya visi Kalakaua tentang aliansi antar bangsa Pasifik. Di Eropa, ia menghadiri jamuan megah para raja, bertemu Ratu Victoria, serta berdiskusi dengan para pemimpin dunia. Perjalanannya membawa Hawaii ke panggung internasional. Bayonet di leher sang raja. Namun di balik semua kemegahan, bayangan kelam mengintai.
Amerika Serikat semakin menginginkan kendali atas Hawaii, terutama karena gula Hawaii sangat menguntungkan di pasar mereka. Para pengusaha asing menekan kerajaan dengan berbagai cara. Pada tahun 1887, kelompok bersenjata memaksa Kalakaua menandatangani Konstitusi Bayonet. Konstitusi ini mengurangi kekuasaan raja secara drastis, memperbesar kekuasaan elit asing, dan merampas hak-hak banyak rakyat asli Hawaii. Kalakaua tidak punya pilihan selain menandatanganinya, meski hatinya terluka. Dari sinilah kekuasaan monarki Hawaii mulai merosot. Raja yang riang dan dicintai. Walau kekuasaannya dipersempit, Kalakaua tetap menjadi simbol kebanggaan rakyatnya. Ia terus menulis lagu. Salah satunya yang terkenal adalah Hawaii Pono, lagu kebangsaan Hawaii. Ia juga menghibur rakyat dengan festival, pesta, dan pertunjukan seni. Baginya, meskipun politik dapat direnggut, budaya tidak boleh mati. Rakyat mencintainya karena ia dekat dengan mereka. Ia berjalan tertawa bersama anaknya yang hangat membuatnya dijuluki Raja Mary Monarch. Raja yang tertawa bersama kesehatan sang raja. Penyakit ginjal perlahan membuatnya dijuluki Mary Monarch. Raja yang riang untuk mencari perawatan yang megah. Jauh dari Kalakaua, namun kesehatan sang raja semakin memburuk. Penyakit ginjal perlahan ketika tiba di Honolulu. Ribuan warga menangis penyanyi menari memberikan kehormatan kepada raja yang menghidupkan kembali jantung budaya mereka. Berkasihan dengan leluhur dan warisan raja sebelum Kalakaua dikenalkan karena politiknya semata. Dia menghidupkan kembali Hawaii, menyelamatkan bagian yang generasi muda belajar jenazah Hawaii meski pada akhirnya kekuasaan monarki terkikis dan ketika tiba di tangan sebagai raja yang rakyat musik dan raja yang berkisah festival Mary Monarch yang menarikan tiap air Hawaii kepada kalangan memberikan penghormatan Hawaii. Terakhir warisannya membuat namanya abadi. Hidupkan kembali jantung raja Kalakaua dalam hidupkan kembali yang dimaksud raja Hawaii sebagai bergelar festival raja sebelum dilestarikan warisan sang raja pencatatan Kalakaua dikenang bukan karena politiknya semata, naskah-naskah internasional dan regional pada masa datang. Istana ini menjadi simbol menghidupkan kembali menciptakan lagu bangsa Hawaii di Hawaii membangun istana sebagai simbol identitas bangsa, mengirim anak belajar program Eropa untuk belajar militer Hawaii dan teknologi. Menjadi raja pada akhirnya kekuasaan monarki terkikis istana Hawaii saling Jepang, Asia, Amerika tetap mengingat ia sebagai raja yang menyanya, memperkenalkan yang memberi semangat, jalin hubungan diplomatik dan cinta kepada bangsanya. Hingga kini, festival Mary Monarch yang diadakan setiap tahun menjadi bukti abadi dari cinta rakyat Hawaii kepada Kalakaua. Ia adalah raja terakhir Hawaii yang memerintah penuh, namun warisannya membuat namanya abadi dalam hati rakyat dan sejarah. Hal-hal yang dilakukan Raja Kalakaua dalam hidupnya. 1. Menghidupkan kembali tarian hula. Sebelumnya dianggap tabu oleh misionaris, ia mengembalikan hula sebagai jantung budaya Hawaii. Ia menggelar festival, pesta kerajaan, dan menjadikan hula simbol kebanggaan bangsa. 2. Melestarikan sejarah dan mitologi Hawaii. Meminta pencatatan kisah lisan para tetua agar legenda Hawaii tidak hilang. Mendukung penerbitan naskah-naskah tradisional untuk generasi mendatang. 3. Membangun istana Iolani. Dibangun pada masa pemerintahannya. Istana ini menjadi simbol kemegahan kerajaan Hawaii sekaligus pusat budaya. 4. Menciptakan lagu kebangsaan Hawaii, Hawaii Pono. Lagu ini masih dihormati hingga kini sebagai simbol identitas bangsa. 5. Mendorong pendidikan modern melalui Hawaiian Youth Abroad Program. Mengirim anak-anak muda Hawaii ke Amerika, Jepang, dan Eropa untuk belajar ilmu pengetahuan, militer, seni, dan teknologi. 6. Menjadi raja pertama di dunia yang melakukan perjalanan keliling dunia. Tahun 1881 ia berkeliling ke Amerika, Jepang, Asia, India, Timur Tengah, hingga Eropa. Ia bertemu pemimpin dunia, memperkenalkan Hawaii, dan menjalin hubungan diplomatik. 7. Mengusulkan aliansi dengan Jepang, mengajukan rencana pernikahan antara bangsawan Hawaii dan Jepang untuk memperkuat persahabatan Pasifik, meski tidak terlaksana. 8. Meningkatkan perdagangan gula dengan Amerika Serikat, menandatangani perjanjian perdagangan Reciprocity Treaty yang membuat ekspor gula Hawaii berkembang pesat, meskipun kemudian menimbulkan ketergantungan pada pasar Amerika. 9. Menghadapi tekanan politik hingga menandatangani Konstitusi Bayonet, dipaksa oleh kelompok bersenjata dan elit asing untuk membatasi kekuasaan raja serta memperbesar kendali orang luar atas kerajaan. 10. Meninggalkan warisan budaya yang abadi. Dijuluki Mary Monarch karena kecintaannya pada musik, seni, dan pesta. Festival tahunan Mary Monarch di Hawaii masih digelar hingga kini untuk menghormatinya. Jadi meskipun di akhir hidupnya kekuasaan politiknya melemah karena tekanan asing, Kalakaua dikenang sebagai raja yang menghidupkan kembali budaya, memperkuat identitas bangsa Hawaii, dan membawa kerajaannya ke panggung dunia. Kita harus menatap dunia, belajar dari segala penjuru, namun jangan pernah melupakan tanah tempat kita lahir,
laut yang membentang di sekeliling pulau domat kita, dan jiwa yang diwariskan oleh leluhur kita. Rakyat yang riang adalah rakyat yang kuat. Musik, tarian, dan tawa bukan sekadar hiburan, melainkan senjata untuk menjaga semangat dan kebanggaan bangsa tetap hidup. Jika kita melupakan legenda dan nyanyian leluhur, kita kehilangan akar kita. Tanpa akar, sebuah bangsa tidak dapat berdiri tegak, tidak peduli seberapa tinggi istana yang dibangun di atas pasir modernisasi. Seorang raja bukan hanya memerintah dengan pedang atau undang-undang, melainkan dengan hati yang terbuka, telinga yang mendengar, dan tangan yang membangun budaya serta martabat rakyatnya. Hula adalah nyawa bangsa kita. Melalui tarian dan lagu-lagu leluhur, kita tidak hanya menari, tetapi kita bercerita, kita mengingat, dan kita menjaga jantung Hawaii tetap berdetak di tengah dunia yang berubah. Tidak ada kebanggaan yang lebih besar daripada melihat generasi muda kita pergi ke dunia luas, belajar, kembali, dan membangun bangsa ini dengan pengetahuan serta hati yang penuh cinta pada tanah air mereka. Seorang pemimpin yang bijak bukanlah yang hanya mengikuti tekanan asing atau keuntungan sesaat, melainkan yang berani menjaga tradisi, bahkan ketika angin perubahan berhembus kencang.